Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam menjelaskan, mempresentasikan ujian kami yaitu esai. Esai dalam sistem transportasi cerdas. Sebelum saya menjelaskan hasil pemikiran saya, perkenalkan nama saya Marin Anugrah Jaya Halawa. Saya NPM saya 220310025. Saya kuliah di Katolik Santo Thomas Medan dan program studi saya yaitu teknik sipil. Baik, langsung saja. Sistem transportasi cerdas yang ada dalam benak saya yaitu transportasi yang ada di Indonesia. Sistem transportasi cerdas yang saya maksud untuk memberikan informasi terkait dengan sistem-sistem yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia, dan bertujuan untuk menambahkan wawasan dan kebijakan kepada teman-teman atau penonton atau membaca esai saya ini supaya lebih cerdas dalam menentukan apa itu sistem transportasi cerdas. Baik, tingginya mobilitas penduduk terutama dalam masyarakat perkotaan. Artinya yaitu banyaknya pengguna kendaraan, khususnya masyarakat, khususnya yang ada di perkotaan, contohnya di Kota Medan, yang akan menyebabkan banyak kemacetan, yang menyebabkan banyak kecelakaan dan apapun itu. Tapi semua masyarakat membutuhkan moda untuk melakukan pekerjaan masing-masing, kuliah, atau dalam perkuliahannya. Aktivitas pemerintah di lingkungan sistem transportasi cerdas semakin dilatar belakangi oleh fokusnya terhadap keamanan dalam negeri. Banyak dari sistem-sistem transportasi cerdas yang diusulkan juga melibatkan pengawasan jalan raya, yang merupakan prioritas keamanan dalam negeri. Pendalaman untuk banyak sistem datang baik secara langsung melalui organisasi keamanan dalam negeri ataupun dengan persetujuan mereka. Lebih jauh lagi, sistem transportasi cerdas dapat berperan dalam evakuasi massal masyarakat secara cepat di pusat kota setelah terjadi korban jiwa yang besar seperti akibat bencana alam atau ancaman sebagai besar infrastruktur dan perencanaan yang terlihat dengan sistem transportasi cerdas sejalan dengan kebutuhan akan sistem keamanan dalam negeri. Di negara berkembang, contohnya kita yaitu Indonesia, migrasi dari daerah perdesaan ke kota mengalami perkembangan yang berbeda, yang berpesat. Contohnya kami, yaitu para pelajar dari NIAS, bergerak pergi atau migrasi ke kota Medan untuk pendidikan kami, untuk pendidikan yang kami alami sampai saat ini. Begitu juga dengan sistem transportasi cerdas ini. Ada banyak penduduk, khususnya di negara berkembang Indonesia, yang migrasi ke kota-kota besar, kota-kota besar dari pendesaan. Dan ini sangat jadi faktor yang luar biasa signifikan kita untuk penduduk. Sebagian penduduk juga memiliki mobil dan sebagian juga memiliki motor. Dan hal itu juga yang membuat kemacetan yang ada di jalan raya itu semakin macet. Polusi yang ada di mana-mana dan seluruh risiko keselamatan yang sangat tinggi. Negara-negara berkembang sebagian besar masih berada di pedesaan, namun mengalami urbanisasi dalam industrialisasi dengan pesat. Di daerah-daerah ini, kendaraan bermotor sedang dikembangkan bersamaan dengan motorisasi penduduk. Kesenjangan kekayaan yang besar berarti bahwa hanya sebagian kecil dari populasi yang dapat menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sistem transportasi multimoda yang sangat padat bagi masyarakat miskin tersingkir oleh sistem transportasi bermotor yang diperuntukkan bagi masyarakat kaya. Sistem transportasi cerdas adalah aplikasi canggih yang bertujuan untuk memberikan layanan inovatif terkait dengan berbagai moda transportasi dalam manajemen lalu lintas, serta memungkinkan pengguna mendapatkan informasi lebih baik dan menjadikan penggunaan jaringan transportasi lebih aman, lebih terkoordinasi, lebih cerdas. Beberapa teknologi tersebut antara lain memanggil layanan darurat ketika terjadi kecelakaan, menggunakan kamera untuk menegakkan perututan hukum, atau rambut yang menangani teknologi transportasi cerdas.
Itu artinya sistem transportasi cerdas untuk membantu atau untuk mempercepat langkah hidup manusia baik dalam berkendara, dalam lalu lintas maupun dalam keamanan. Sistem transportasi cerdas memiliki beragam teknologi yang diterapkan, mulai dari sistem manajemen dasar seperti navigasi mobil, sistem kendali sinyal lalu lintas, sistem manajemen kontainer, tanda pesan variabel, pengenalan plat nomor otomatis atau kamera kecepatan untuk membentuk aplikasi seperti sistem CCTV keamanan. Ya, ada banyak sistem CCTV yang dilakukan contohnya dan khususnya di kota Medan ini. Ada beberapa teknologi ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu komunikasi nirkabel. Berbagai bentuk teknologi komunikasi nirkabel telah diusulkan untuk sistem transportasi cerdas. Komunikasi modern banyak digunakan untuk komunikasi jarak pendek maupun jarak jauh di lingkungan sistem transportasi cerdas. Komunikasi jarak jauh menggunakan jaringan infrastruktur seperti 5G atau dalam bahasa Indonesia 5G. Teknologi komputasi atau yang dimaksud dengan komputer. Kemajuan terkini dalam bidang elektronik kendaraan telah menyebabkan perpindahan ke arah komputer yang lebih sedikit dan lebih mumpuni pada kendaraan. Itu artinya dalam teknologi ini semua dapat dijadikan supaya dapat menjadikan lewat kendaraan tipikal yang luar biasa. Memiliki antara 20 dan 20 mikromotor, jaringan pengontrol logika yang dapat diprogram dengan sistem operasi non-real time. Ketiga yaitu deteksi kendaraan video atau bisa disebut dengan CCTV. Pengukuran arus lintas yang deteksi insiden informasi menggunakan kamera video adalah bentuk lain dari deteksi kendaraan. Contohnya ketika ada kendaraan yang melanggar lalu lintas, maka untuk mencari kendaraan tersebut yaitu menggunakan dengan kendaraan video atau kamera supaya dapat secara otomatis dapat merekam atau memfoto plat nomor kendaraan tersebut, dan itu sangat membantu keamanan supaya tidak lagi terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalan. Deteksi Bluetooth. Bluetooth adalah cara yang akurat ya. Dan ini saya ambil dari beberapa sumber buku yang telah saya baca. Bluetooth adalah cara yang akurat dan murah untuk mengeringkan posisi dari kendaraan yang sedang bergerak. Perangkat Bluetooth pada kendaraan yang lewat terdeteksi oleh perangkat pengendaraan di sepanjang jalan. Jadi Bluetooth sangat berguna untuk mengetahui, untuk mendeteksi setiap perjalanan jalan kendaraan yang melalui di sepanjang jalan. Terus masuk ke nomor 5 yaitu deteksi radar. Radar dipasang di sisi jalan untuk mengukur lalu lintas dan untuk tujuan deteksi kendaraan yang berhenti dan terdampak. Seperti sistem video, radar mempelajari lingkungannya selama pemasangan sehingga dapat membedakan antara kendaraan dan objek lain. Ia juga dapat beroperasi dalam kondisi fasil bas rendah. Radar lalu lintas menggunakan teknik center fire untuk melihat seluruh jalur lalu lintas dalam pita sempit untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat, memperkenalkan kepadatan lalu lintas. Dan saya sangat merekomendasikan sistem transportasi cerdas ini kepada pembaca atau penonton supaya dapat dipahami dan didalami dengan baik. Saya juga merekomendasikan pembaca supaya mencari sumber lainnya tentang sistem transportasi cerdas di desain lainnya ataupun di buku-buku yang sudah saya cantumkan. Dan demikianlah hasil esai, hasil presentasi saya menjelaskan sistem transportasi cerdas yang sudah saya pilih untuk memenuhi ujian UAS, ujian akhir semester 3 pada hari ini. Walaupun banyak kata-kata yang saya kurang atau sulit dimengerti, saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih, salam saya, shalom, terima kasih.